Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Surna dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk 1. Mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Ketidakpastian seperti waktu dan biaya dalam memeriksa unsur populasi, kemudian menyatakan pendapat keliru akibat data sampel yang tidak andal. Risiko sampling, risiko keliru menerima atau risiko beta, risiko keliru menolak atau risiko alfa. Pendekatan sampling statistik, sampling probabilitas profesional dengan ukuran atau PPU, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap penerapan sampling. 1. Ketersediaan informasi, nilai buku untuk unit sampling tidak tersedia, jumlah unit dalam populasi tidak diketahui pada saat sampling dimulai, variabilitas populasi tidak diketahui. Yang kedua, karakteristik unit-unit populasi, adanya saldo nol atau saldo kredit. Yang ketiga, ekspektasi tentang salah saji. Diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji yang terlalu tinggi atau overstatement. Diperkirakan banyak salah saji baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila 1. Jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitas tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit kesalahan. Proporsional dengan ukuran atau PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian 1. Pengujian piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sedia bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling. 1. Menetapkan tujuan rencana. 2. Merumuskan populasi dan unit sampling. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Kelima, melaksanakan rencana sampling. Ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur-unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur tersebut disebut dengan logical sampling units. Menentukan ukuran sampel yaitu dengan rumus N sama dengan NB kali FK per SD kurang dalam kurung ASX per FE. NB yaitu nilai buku populasi yang diuji, FK faktor keandalan untuk risiko keliru menerima yang ditetapkan,
Sedangkan SD salah saji ditoleransi, AS antisipasi salah saji, FE faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Menentukan metode pemilihan sampel. 1. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampel PPU adalah pemilihan sistematik. Yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya yaitu interval sampling atau IS sama dengan NB per N. Melaksanakan rencana sampling. Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Informasi di atas selanjutnya akan dipakai untuk melaksanakan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dalam data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji yaitu BAS sama dengan PS tambah CRS. PS yaitu total proyeksi salah saji dalam populasi. CRS yaitu cadangan risiko salah saji. Evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.